Sangat itu. Selamat mendengarkan. Kedatangan keluarga besarnya sama sekali tidak terduga. Jika hanya satu atau dua orang, mungkin saya akan biasa saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak hanya membawa anak dan cucu, tapi Mikael juga membawa adik serta keponakannya. Beruntung saja Kiai Hussein menerima rombongan besan yang kini datang walau bukan dalam rangka resepsi pernikahan. Mikael datang hanya ingin mengucapkan terima kasih dan membawakan banyak sekali hadiah lantaran sudah menerima Sean dengan baik sebagai bagian dari keluarga ini. Kediaman Kiai Hussein sontak ramai malam itu. Bahkan jika Sean lihat, lebih ramai dan hangat dibandingkan sewaktu akad. Sudah tentu penyebab suasana semakin ramai adalah kehadiran cucu Mikael yang saat ini semakin lincah berjalan dengan dot yang tidak lepas dari tangannya. Dot kematian yang sempat membuat Sean hampir diamuk Sean, saudara kembarnya beberapa waktu lalu. Huzai tetap aktif seperti biasa, sekalipun rumah ini baru pertama kali mereka kunjungi. Terlebih lagi, saat ini Sanum, putri dari Madania, juga sedang lucu-lucunya. Pesona bayi 6 bulan itu berhasil membuat Huzai betah, hingga lupa keberadaan orang tuanya. Untung Nia tidak jadi pulang hari ini, Umi. Masya Allah, ketemu sama saudara. Mana cantik-cantik semua lagi. Seperti biasa, Madania paling mudah bergaul di lingkungan baru. Zalina sejak tadi hanya tersenyum dan menunduk, demi menjaga sikap di hadapan para iparnya. Malum saja, mata tajam Mikaela cukup membuat Zalina sedikit khawatir karena Abrizam terlalu keras pada Sean, akan dialihkan kepada kakak iparnya. Aduh, teh, muji mulut teh. Lenggara yang memang mudah sekali tersanjung dengan pujian cantik, sontak memberikan ekspresi so imut di hadapan Madania. Menurutnya, wanita itu lebih seru. Sejak awal mereka bertemu Dania yang paling banyak bicara. Aduh, saya baru cairin 20 juta dari tiket, ternyata bebas bunga. Wah, kemarin saya pinjam 40 juta dari Easy Cash, bunganya 0% loh. Saya juga pinjam 50 juta dari Easy Cash kemarin buat buka cabang toko, balikannya 50 juta juga. Kalau saya dapat bebas bunga waktu pinjam 30 juta dari Easy Cash untuk modal jualan. Kamu yang lagi nonton jangan sampai kelewat. Oh ya? Dunia memang sempit ternyata, Masya Allah. Wajar tadi Mas Bayu sampai melongo. Aku sudah mikir macam-macam loh tadi. Ujar Mahdania yang kemudian menepuk lengan Mikaela hingga wanita itu terkejut. Aduh, mikir yang gimana nih? Ya macam-macam pokoknya. Apalagi Umi pernah bilang kalau salah satu kakak Sean dokter juga. Sampai Mas Bayu kepincut kan bahaya. Kalau sampai dibandingin sama dokter yang kompeten, sudah pasti akunya dibuang, Kak. Kok begitu mikirnya? Kamu kan perawat juga nih ya. Salut Mikaela yang benar-benar terhibur dengan pernyataan Madania. Aduh nak Mika, wajar saja kalau Nia takut kalah saing. Putri Umi yang satu ini memang agak mengkhawatirkan. Dia lulus saja sudah alhamdulillah. Nia sekolah agak memaksakan kehendak sampai susah sendiri. Mikaela mengerja pelan. Kenapa pernyataan Umi Rosita agak menyentil dirinya sendiri? Belum lagi kini Zia justru mengulum senyum dan mempertegas jika dia juga merasakan hal yang sama. Aduh, ternyata kita banyak kesamaan. Jadi, nyesel tidak sejak akad ikut ke sini? Oh ya? Sama apanya, Kak? Tanya Nia berbinar. Begitu mendengar ungkapan dokter cantik ini bahwa mereka memiliki kesamaan. Sama bodohnya. Kelak tawa kembali terdengar. Tidak hanya Mikaela dan Mahdania saja yang tertawa, melainkan seluruh yang duduk manis di sana. Bahkan Amara, adik ipar Zia yang terkenal kalem, kini tertawa begitu lebarnya. Mereka semudah itu menyatu, sekalipun baru bertemu pertama kali. Canda tawa di ruang keluarga bahkan terdengar hingga ke depan. Sean hanya menerka-nerka apa yang sebenarnya kaum wanita itu bicarakan saat ini. Jika yang lain sibuk mengobrol, lain halnya dengan menantu kebanggaan Zia yang satunya. Memiliki putra super aktif membuat Sheila tidak dapat bergabung sepenuhnya, lantaran harus menjaga Sanum agar aman dari serangan Huzai yang terkadang gemas sendiri, hingga tanpa sadar gemasnya justru menyakiti. Mama, bayi! Pekiknya hendak mencubit pipi gembul Sanum yang saat ini berada dalam pelukan Sheila. Huzai juga masih bayi. Bukan Mama, ini bayi.
Huzai mau. Mau. Dia mengangguk. Sheila tersenyum sebelum kemudian menggeleng cepat kalau Huzai memberikan susunya pada Sanung. Tingkahnya disaksikan begitu jelas oleh Zelina yang sejak tadi melihat ke arah mereka. Ingin sekali dia mendekat. Tapi beberapa saat lalu punggung Zelina sudah menjadi sasaran gigi tajam Huzai. Tidak jauh berbeda dari Zelina, sejak tadi beberapa kali tatapan Sean juga tertuju pada keponakannya. Beberapa hari tidak bertemu, jujur saja dia rindu. Kini dia menatap Huzai dengan suasana yang berbeda. Tatapan Sean sudah sedikit terbagi pada wanita yang juga tengah menjadikan Huzai sebagai pusat perhatiannya. Mau juga yang seperti itu. Bikin bos. Sean berdecak sebal kalau suara gaib di sampingnya mulai menelisik indera pendengaran. Lamunannya buyar. Sean membuat pikiran pria itu sedikit kacau. Kau, sana geser sedikit. Kita tidak sedekat itu. Bisik Sean penuh penekanan dan mendorong saudara kembarnya itu agar sedikit menjauh. Aku merindukanmu, Sean. Masa duduk dekat-dekat begini tidak boleh? Ujar Zean yang memang begitu dekat hingga membuat Kiai Hussein mengira putra Mikhail begitu saling menyayangi. Maaf, Abi. Kami sudah tidak bertemu cukup lama, jadi agak rindu. Tutur Zean terang-terangan, dan hanya membuat Kiai Hussein terkekeh dengan kelakuan mereka. Tidak masalah. Abi terharu melihat kalian akur, walau sudah begitu dewasa. Masya Allah. Abrizam dan Agam seharusnya kalian bisa seakur adik-adik kalian ini. Tutur Kiai Hussein yang ternyata berharap terlalu tinggi dengan kedekatan mereka berdua. Terserah Abi saja. Malam ini aku mengalah. Sepertinya dia benar-benar berhasil mencuri hati Abi. Satu saja aku seperti akan gila. Apalagi jika ada temannya begini. Kan? Kara, tadi aku dengar kamu manggilkannya Teteh. Kenapa? Amira mulai memecah keheningan malam dengan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Orang Bandung biasanya manggil begitu, Ra. Teteh kalau sama yang lebih tua. Masa iya? Tapi kata uminya mereka bukan asli Bandung, cuma numpang hidup di Bandung. Bisik Amira lagi hingga membuat Lengkara menatapnya serius. Tapi tetap saja intinya Bandung, manggilnya boleh Teteh. Amira ribet deh. Kesabarannya seluas samudra, jadi memang agak sedikit tidak bisa diajak kompromi. Terus kalau misal Kak Selina dipanggil Teteh, Kak Sean dipanggilnya apa? Belum apa-apa, Amira sudah sakit perut membayangkan hal semacam ini. Akang kali, Kang Sean gitu. Benar saja, rahang Amira bahkan sakit lantaran tertawa tanpa suara. Niat hati hanya ingin membuang rasa takut di kamar kecil tengah malam begini, keduanya justru lupa diri. Sudah buruan, Ra, aku takut gila. Keduanya terpaksa ke kamar mandi belakang lantaran kamar yang mereka tempati tidak memiliki kamar mandi di dalamnya. Kebiasaan mereka yang kerap tidur larut tetap terbawa hingga ketika mereka menginap di kediaman Kiai Hussein. Suasana sunyi dan sepi sedikit menyeramkan. Ditambah lagi lampu dapur yang kini mati semakin membuat keduanya kalut dalam ketakutan. Hingga ketika melintasi tempat itu, keduanya benar-benar dibuat terkejut. Kelamnya dari sosok hitam yang hanya terlihat wajahnya saja kini berdiri di hadapan mereka. Bah, Mama, saya tak... kalian berdua apaan? Astaga. Amira yang terlanjur terkejut sontak memukul dada Sean. Sama sekali tidak sengaja. Tapi Sean yang berulah dengan mengarahkan cahaya ke wajahnya dari bawah membuat jantung Amira hampir berpindah dari tempat seharusnya. Kak Sean, otaknya di mana? Kita kaget loh. Aku sampai gemeter begini. Liria Lengkara hampir menangis dengan tangan yang kini masih menggenggam jemari Amira kuat-kuat. Ada. Sudah sana balik ke kamar. Untung saja tidak kupukul. Aku pikir maling tahu tidak. Kesal Sean sama murkanya lantaran memang kebisingan di kamar mandi membuat dia yang tengah menyiapkan air hangat untuk sang istri berpikir macam-macam. Marah terus. Padahal waktu minjem motor suaranya selembut puding susu. Sindir Amira. Terang-terangan lantaran memang Sean kerap seenaknya dalam bersikap. Mulai diungkit-ungkit sama saudara sendiri begitu. Halah, sudah awas. Kakak juga ngapain malam-malam begini di dapur? Pasti buat ramuan ya? Tanya Amira tampaknya masih memiliki tenaga untuk mencari perkara. Baru kepikiran, Akang Sean tumben banget ke dapur, masak telur ya. Tambah Lengkara yang membuat Sean semakin naik darah. Pakai madu sama susu dijadiin satu terus Sean hanya diam. Dia tidak mengeluarkan urat, meski jujur saja ingin sekali dia melakukannya.
Kedua adiknya tumben begitu dewasa dan mengetahui hal-hal yang tidak seharusnya. Kami balik kamar dulu ya, Kang Se. Sakit, Kak. Sejak tadi Sean geram dengan keduanya. Jika sudah dibenturkan kepala yang sama-sama keras itu baru tahu rasa. Sean mendorong keduanya agar segera berlalu dari tempat ini. Bingung juga, ajaran dari siapa adiknya bisa sesinting itu. Jauh dari dugaan Amira dan Lengkara, saat ini Sean tengah merawat istrinya yang mendadak panas. Berawal dari keluhan Selina yang sakit kepala hingga berakhir dengan sadarnya Sean jika istrinya terasa panas. Resiko membawa wanita rumahan jalan-jalan seharian penuh tampaknya memang begini. Terlebih lagi, mereka tiba di rumah sudah malam dengan udara yang cukup dingin menusuk kulit. Sebenarnya bisa saja Sean membangunkan Mikaela atau Bayu untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja dia enggan dan merasa masih mampu mengatasi sendiri karena dia tidak dapat mempercayai dokter-dokter yang ada di rumah ini. Sungguh dingin, Mas. Kalau Zelina usai Sean mengompresnya beberapa saat lalu, tubuhnya mendadak menggigil, tapi keningnya masih sedikit panas. Sean sudah memeluknya, tapi memang selimut setebal itu seakan tidak berpengaruh untuk Zelina. Masih. Tanya Sean kala dia mengeratkan pelukannya. Anggukan sang istri membuat Sean menghela napas pelan dan berpikir mungkin metode itu yang terbaik sebagai jalan tengah untuk saat ini. Tanpa pikir panjang, Sean membuka pakaian Zelina hingga menyisakan pertahanan terakhir saja. Mata Zelina yang lelah sadar apa yang suaminya lakukan hingga wanita itu menggeleng cepat. Lantaran berpikir Sean hendak meminta haknya di saat begini. Jangan, Mas, aku bisa mati. Membayangkannya saja Zelina sudah lelah. Apalagi jika benar-benar Sean lakukan. Pria itu menggeleng cepat. Saat ini sama sekali tidak ada niatan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Mau sembuh tidak? Mau, tak? Jangan membantah. Aku hanya ingin menghangatkanmu. Ucap Sean sebelum kemudian melepas pakaiannya. Meski dia akan sedikit tersiksa lantaran menahan lapar, sudah tentu tidak dapat dia paksakan sekalipun benar-benar ingin merasakan hidangannya malam ini. Tumben tidak pakai doa, Mas. Ucap Zelina pelan setelah beberapa saat mereka lalui berpelukan dengan keadaan hampir polos begini. Jangan menggoda aku, nak. Imanku lebih tipis dari bayanganmu. Bersambung.